Kita lanjutkan seperti biasa kajian kita di malam Ahad, membahas kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di masalah jahiliyah ke-56, yaitu tasmiyatut tiba'il islami syirkan, menamai perbuatan mengikuti Islam sebagai kemusyrikan. Orang-orang jahiliyah menganggap kalau mengikuti Islam adalah syirik, mengikuti tauhid adalah syirik. Berarti kalau mengikuti tauhid adalah syirik, berarti mengikuti syirik adalah tauhid. Nah, ini keanehan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Imran ayat 79, "Maka kana li basyarin ayyutiyahumul kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadal li min dunillah." Tidak pantas bagi seseorang yang sudah Allah berikan Alkitab, kitab suci, dan juga hukum kenabian, lalu berkata kepada orang-orang, "Jadilah kalian hambaku selain Allah." Nah, tidak pantas orang yang sudah dapat kitab suci, hukum, dan kenabian, lalu berkata kepada orang-orang, "Jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah." Nggak pantas, nggak mungkin. Artinya tidak mungkin mengikuti Islam adalah syirik. Sebab apa? Islam tidak pernah mengajarkan syirik, bahkan memperingatkan umatnya agar menjauhi syirik. Nah ini sifat jahiliyah yang ke-56. Ya, jadi mereka menamakan perbuatan mengikuti Islam sebagai syirik. Nah, ayat tadi ini turun terkait dengan utusan Najran, orang-orang Nasrani dari kalangan Najran yang datang ke Madinah. Mereka diskusi kepada Nabi, lalu mereka pun memasuki Masjid Nabawi, masuk masjid, ya. Disitulah mereka diskusi dengan Nabi, lalu Nabi pun menawarkan kepada mereka agar masuk Islam. Maka bapak-bapak, kalau ada orang kafir masuk masjid, nggak apa-apa, tapi setelah itu ajak dia masuk Islam. Jangan cuma nonton aja, lihat, oh bagus ya. Kalau tidak ada tujuan dakwah, maka orang kafir tidak boleh masuk masjid, ya. Tapi kalau ada tujuan dakwah dalam rangka mengenalkan dia tentang Islam, walaupun nantinya tidak masuk Islam, nggak masalah. Yang penting kita mengenalkan kepada dia Islam itu seperti ini, walaupun posisinya di masjid, itu nggak masalah. Seperti Nabi di sini menawarkan kepada orang-orang Nasrani Najran masuk Islam. Lalu Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa semua Nabi itu sudah Allah ambil janji, kalau nanti ada Nabi terakhir yang diutus, lalu mereka masih hidup, mereka harus mengikuti Nabi terakhir ini. Nah, setelah dijelaskan seperti ini kepada mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Aturidu ya Muhammad an na'buda?" Wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami beribadah kepadamu? Jadi ngajak masuk Islam dianggap apa? Ngajak beribadah pada Nabi Muhammad. Apakah kamu ingin kami beribadah kepadamu? Kamu ingin kami menyembah dirimu? Gitu. Sammat tiba'al haqqi syirkan. Mereka, orang-orang ini, Nasrani Najran, menamai perbuatan mengikuti kebenaran sebagai kemusyrikan, wa ibadatan li Rasul, dan sebagai peribadatan kepada Rasul. Jadi mengikuti kebenaran, mengikuti Islam, mengikuti tauhid, dianggap beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanzalallahu qaulahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya tadi, "Maka nali basyarin ayyutiyahumul kitab wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadal li min dunillah." Tidak pantas bagi seseorang yang sudah mendapatkan Alkitab, kitab suci, hukum,
kenabian, lalu berkata kepada orang-orang, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Nggak mungkin, tidak pantas dan tidak mungkin seorang nabi seperti itu. Kenapa? Kata Syekh di sini, li'annal anbiya'a ja'u bitauhid wa lam yaji'u bisyirk. Karena para nabi semuanya datang membawa tauhid. Artinya apa? Mengajak umat agar beribadah pada Allah semata, mengesahkan Allah semata. Dan mereka tidak membawa syirik. Jadi nggak mungkin seorang nabi mengajarkan syirik, termasuk sihir. Kenapa perlu sebut gini? Kan orang Yahudi, sebagian Yahudi menganggap Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir. Nggak mungkin Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir. Sihir itu syirik. Ya, makanya Allah membantah mereka yang menyatakan Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sulaiman tidak kafir, kata Allah. Akan tapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka sudah mengajarkan manusia apa? Sihir. Nah ini, mengajari manusia sihir. Jadi Nabi Sulaiman nggak mempraktekkan sihir. Tidak mungkin seorang nabi mengajarkan sihir, mengajarkan syirik. Nggak mungkin. Ya. Wa ma ja'u bid'awatin nasi ila ibadatim hasya wa kalla. Dan para nabi juga tidak datang atau tidak mengajak umat manusia agar beribadah kepada mereka. Tidak, tentu saja. Hasya wa kalla, tentu tidak. Nggak mungkin para nabi seperti itu. Bal ja'u bi inkari dzalik. Bahkan para nabi datang membawa pengingkaran terhadap demikian. Terhadap apa? Syirik, ya. Lakin haula'i min ta'assubihim qalu hadhil maqalah. Tapi mereka, karena fanatik yang ada pada mereka, mereka pun mengucapkan perkataan tadi. Perkataan apa? Apakah engkau ingin kami beribadah padamu, wahai Muhammad? Nah, mereka mengucapkan perkataan ini karena apa? Fanatik saja kepada ajaran mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad ngajak mereka masuk Islam, timbul fanatik kepada ajaran mereka yang sudah belok kiri, belok kanan, ya. Jadi mereka berkata, apakah kamu ingin kami beribadah kepadamu, wahai Muhammad? Nah, gitu. Fa'anzalallahu hadhil ayah raddan alaihim. Maka Allah pun menurunkan ayat tadi sebagai bentuk bantahan terhadap mereka. Nah, itu. Jadi Allah menurunkan ayat tadi bantahan terhadap mereka, yaitu kaum Nasrani Najran. Najran itu di dekat Yaman, Bapak, ya. Dulu di situ ada orang-orang Nasrani, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah Allah bersihkan dari mereka. Nggak ada sama sekali. Ya, di Arab Saudi nggak ada orang itu, kecuali sebagai apa? Duta besar mungkin, atau turis mungkin yang datang ke Jeddah, Riyadh mungkin. Tapi kalau orang Saudi yang agamanya itu nggak ada, Yahudi pun nggak ada, ya. Padahal di zaman Nabi sempat ada, kan? Di zaman Abu Bakar sempat ada. Zaman Umar diusir langsung, bersih Jazirah Arab dari orang-orang Yahudi sampai sekarang. Jadi kecuali di bagian Yaman, ya. Yaman itu kan bukan masuk Arab Saudi, ya. Di Yaman ada, tapi kalau di Arab Saudi nggak ada. Nggak ada Yahudi, nggak ada. 100% Muslim, Bapak, ya. Semoga Allah terus jaga. Nah, kita lanjut. Jadi itu mereka, ya. Jadi orang-orang Nasrani Najran sampai berkata, apakah engkau menginginkan kami beribadah kepadamu, wahai Muhammad? Nah, mereka mengucapkan perkataan ini sebagai bentuk fanatik kepada ajaran mereka, ya. Bukan karena mereka meyakini apa Muhammad salah. Dalam hati kecil mereka tahu Muhammad ini enggak ngajak beribadah pada dirinya, kan? Kan yang diserukan, iya. Nggak pernah Nabi mau jangankan gitu. Ketika ada seorang sahabat berkata, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Sayyid artinya apa? Orang yang punya kemuliaan, pemimpin istilahnya. Namun apa reaksi Nabi? As-sayyidullahu tabaraka ta'ala. Sayyid sesungguhnya adalah Allah. Nah, Nabi dipuji gitu aja beliau tidak suka. Apalagi kalau sampai diibadahi, disembah, dipuji berlebihan aja nggak suka. Apalagi disembah. Maka orang-orang mereka tahu
bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan umatnya untuk beribadah kepada beliau. Mereka tahu, tapi karena fanatik yang ada pada mereka, mereka pun mengucapkan perkataan tadi. Nah, kata Syekh di sini, wa ma asbahal lailatul bil barihah. Alangkah serupanya malam ini dengan yang kemarin. Nah, ini maksudnya apa? Artinya beliau ingin menyebutkan nanti kejadian zaman sekarang mirip dengan zaman itu. Kata beliau, fahuna kaman yusammuna ikhlasal ibadati lillah kufran wa khurujan minad din wa yusammuna syirkan. Nah, di sana zaman sekarang nih ada orang-orang yang menamai beribadah murni kepada Allah dianggap sebagai kekafiran, keluar dari agama, dan dinamakan syirik. Wa yaqulun ibadatul kubur hiya tauhid. Tetapi mereka berkata, beribadah pada kubur itu adalah tauhid. Kalau ibadah kepada Allah itu syirik, ibadah kepada kubur itu tauhid, wahiyal Islam, dan itulah Islam. Ya, karena mereka bali annaha tawassulun bisolihin wa mahabbatun lahum. Karena ibadah kepada kubur ini adalah tawassul kepada orang-orang soleh, sebagai bentuk cinta kepada orang-orang soleh. Wa indahum, dan menurut mereka, menurut orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, annalladzi la ya'budur rasul wa la yastaghitsu bihi yakunu mubghidan lirrasul. Nah, ini menurut mereka, orang yang tidak beribadah pada Rasul, tidak istighosah kepada beliau, maka orang seperti ini dianggap membenci Rasul. Lihat tuh. Menurut mereka, orang yang tidak beribadah pada Rasul, tidak istighosah pada Rasul, dianggap apa? Membenci Rasul. Wa yakunu jafian fi haqqir Rasul. Dia sudah melalaikan hak Rasul. Lihat tuh. Jadi ada seorang di zaman sekarang gitu, kalau nggak minta tolong pada Rasul, dianggap apa? Membenci Rasul. Nggak istighosah pada Rasul, berarti tidak suka kepada Rasul. Padahal Rasul sendiri, suatu hari pernah Abu Bakar As-Siddiq berkata ketika mendengar ucapan Abdullah bin Ubay, gembong munafik, Abu Bakar berkata, "Qumu nastaghiitsu bi Rasulillah." Marilah kita istighosah kepada Rasulullah. Istighosah artinya apa? Minta tolong dalam keadaan mendesak. Nah, itu. Marilah kita istighosah kepada Rasulullah. Nah, ini ucapan Abu Bakar nih. Rasulullah dengar ini, lalu beliau berkata, "Innahu la yastaghotsu bi." Sesungguhnya jangan istighosah kepadaku. Jangan minta tolong kepadaku. Innama yastaghotsu billah. Minta tolong itu hanya pada Allah. Istighosah itu hanya kepada Allah. Nah, tapi orang-orang ini justru berkata istighosah itu kepada Rasul. Rasul sendiri berkata jangan istighosah padaku. Tapi mereka justru bilang istighosahlah kepada Rasul. Nah, ini kan bahaya, Bapak. Lihat, yang namanya istighosah pada Rasul ini dianggap cinta Rasul. Yang tidak istighosah pada Rasul tidak cinta pada Rasul. Sedangkan Rasul sendiri melarang kita istighosah kepada beliau, minta tolong pada beliau. Nah, ini kan bahaya sekali. Dan yang seperti ini ada di zaman sekarang. Dan mereka menganggap itu bukan perbuatan yang salah. Tawasul, kalau tawasul kan ada rinciannya. Ada tawasul yang disyariatkan, ada tawasul yang tidak disyariatkan, ada tawasul syirik. Tergantung gambarnya seperti apa. Seperti apa gambaran tawasul ini? Karena kalau tawasul yang disyariatkan, yang disepakati para ulama 3. Pertama, tawasul dengan nama-nama Allah. Maksudnya berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Ya Allah, dengan namamu yang tinggi, atau gini, wahai ya Aziz, wahai yang maha perkasa, tolonglah saya. Itu boleh dengan nama Allah. Kedua, dengan amal soleh. Ya Allah, dulu saya pernah nolong orang yang jatuh dari ini, karena amal solehku itu, tolonglah saya, aku ya Allah. Itu boleh. Ini 2, amal soleh. Lalu ketiga, doa orang soleh yang masih hidup. Misalnya kita nyaksikan ada orang soleh masih hidup, lalu bilang, tolong doalah kepada Allah untuk saya nih, supaya saya dapat rezeki gini. Nah, itu boleh. Nah, selain 3 ini tidak disyariatkan. Nah, yang tidak disyariatkan seperti tawasul dengan
kedudukan Rasul. Ya Allah, dengan kedudukan Rasulmu yang agung, tolonglah saya. Ini nggak disyariatkan. Karena ini kedudukan Rasul nggak sampai syirik. Yang syirik itu kalau seorang minta kepada Rasul dengan alasan tawasul. Nah, itu baru syirik. Misalkan, wahai Rasul, tolonglah saya, datang ke ini. Ditanya, kamu kenapa? Ini, kamu minta-minta kok ini. Rasul, enggak, saya tawasul kok. Nah, itu alasan aja tawasul. Kalau dengan istilahnya, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu. Nah, itu yang termasuk nggak disyariatkan. Tapi nggak sampai syirik. Nggak disyariatkan. Karena yang ada dalam hadis sahih cuma 3. Dengan nama-nama Allah atau sifat Allah, dengan amal soleh, sama doa orang soleh masih hidup. Kenapa bukan doa orang soleh yang sudah mati? Justru dia butuh didoakan. Iya, karena para sahabat sendiri ketika Rasulullah meninggal, kan di zaman Rasulullah kan ini kemarau, Rasulullah doa turun hujan kan. Nah, setelah Rasulullah meninggal, para sahabat nggak datang ke kubur Rasul. Rasul ini lagi kemarau nih, doalah pada tapi datangi siapa? Abbas, pamannya Nabi, minta doa kepada Allah, lalu dia doa, setelah itu nggak berapa lama turun hujan. Nah, ini boleh tawasul kepada orang yang masih hidup. Ya, adapun kepada orang yang sudah mati itu nggak boleh. Itu namanya sebenarnya bukan tawasul, itu cuma ini aja, alasan untuk menutupi syiriknya aja. Dibilangnya tawasul, padahal namanya istighosah. Nah, istighosah kepada orang mati itu adalah syirik. Istighosah kepada orang mati, Bapak, kalau kata para ulama seperti istighosatul gharib bil gharib. Itu ibaratnya gini, orang yang tenggelam minta tolong sama orang yang tenggelam. Bisa nggak kira-kira? Ada 2 orang nih, misalkan masuk ke laut, jatuh dari kapal, dua-duanya nggak bisa berenang, A dan B. Si A minta tolong, B tolong, B. Yang B juga, A tolong, bisa selamat. Enggak kan? Kalau misalkan di kapal nih ada 3 orang, A dan B jatuh, kedua-duanya nggak bisa berenang. Yang C di kapal dia bisa berenang. Kira-kira A dan B minta tolong pada siapa? C kan? Nggak mungkin ke B kan? A nggak mungkin B tolong B, padahal B nggak bisa berenang juga. Nah, itu ibaratnya istighosah pada orang mati itu gitu. Artinya apa? Minta tolong orang yang tenggelam kepada orang yang tenggelam, sama-sama tidak mampu. Nah, itu nggak boleh. Maka kalau istighosah itu kepada orang mati itu tidak boleh, itu syirik. Dan itulah kebiasaan orang-orang musyrik zaman dahulu itu, istighosah kepada jin, istighosah kepada orang-orang mati, roh-roh nenek moyang mereka dan semacamnya. Adapun istighosah kepada orang hidup dalam perkara yang masih disanggupi, ini diperbolehkan. Contohnya apa? Nabi Musa suatu hari menyaksikan ada 2 orang bertengkar, yang satu orang Mesir, satu orang Bani Israel, Yahudi. Nah, ketika Nabi Musa datang, orang Bani Israel ini, Yahudi ini minta tolong pada Nabi Musa, karena Nabi Musa orang Yahudi kan, Bani Israel kan. Maka Nabi Musa pun tolong. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Orang yang termasuk golongan Musa itu Bani Israel minta tolong pada Musa, istighosah. Maka Nabi Musa pun langsung tonjok orang Mesir itu, matilah dia. Tonjok, matilah dia. Sekali pukul mati. Berarti bagaimana tuh? Kuatnya Nabi Musa yang satu pukulan mati. Nabi Musa pun kaget, langsung mati dipukul. Sedangkan tinju aja rata-rata 2 kali 3 kali baru ini kan pingsan kan atau jatuh kan. Ini Nabi Musa 1 kali pukul langsung. Nah, di sini orang Bani Israel istighosah kepada Musa. Nabi Musa ketika itu masih hidup tidak? Mampu nolong nggak? Boleh. Berarti istighosah kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang disanggupi itu boleh. Yang nggak boleh itu istighosah kepada orang mati. Kita datang kubur, tolonglah saya, lunasi utang saya. Dia minta tolong kepada ini, atau tolonglah saya ini lagi dikejar-kejar ini, misalkan maling, mana dia sendiri butuh pertolongan malah minta. Nah, itu diantaranya. Itu istighosah kepada orang mati nggak boleh. Lalu kedua, istighosah kepada orang hidup tapi dalam perkara yang tidak disanggupi. Contohnya apa ya? Datang ke orang,
Misalnya di depan udah ada tsunami, tolonglah saya dari tsunami ini. Bisa? Tolonglah hentikan tsunami ini. Bisa? Nggak bisa kan? Atau tolonglah hentikan angin topan ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau misalkan istighosa seperti itu kepada orang hidup, tapi dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya Allah, maka itu istighosa yang syirik. Jadi istighosa syirik ada dua, istighosa kepada orang mati sama istighosa kepada orang hidup, tapi dalam perkara yang tidak disanggupi oleh makhluk, hanya disanggupi oleh Allah. Kalau dia terserang penyakit, umpamanya sihir atau lebih utama kita minta tolong istighosa atau kita sendiri. Kita kan kadang-kadang gini. Ala ke syirik apa ala sihir lah. Sihir. Apa kita minta apa kita kita sendiri yang melakukan atau minta dirupiah dulu? Oh, kalau masalah bolehnya minta tolong, boleh istighosa ke orang lain, misalnya dalam kondisi tolonglah rupiah saya, boleh. Nggak ada perbedaan pendapat antara ulama, boleh gitu. Tapi kalau tanya mana yang lebih utama, nah maka kalau misalkan kita bisa merupiah diri sendiri, bagusnya rupiah diri sendiri. Ya, semampu kita. Iya, tapi kalau kita sendiri misalkan bacaan Al-Qur'annya pas-pasan, hafalnya cuma 3 kul ahad, kalau ada berapa binas. Ya kalau gitu udah lah, minta yang lain aja, nggak masalah. Ya, ini kalau kita terbatas. Tapi kalau hafalan kita banyak, terus kita juga memang mampu, nggak apa-apa, kita sendiri aja. Tapi kalau kita yang 3 itu mampu, gimana? Nggak masalah, itu lebih bagus. Artinya kita jangan terpaku dengan orang lain. Itu lebih bagus, lebih utama. Karena di antara umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa mampir ke neraka, diantaranya orang humul ladina lastarqun wa yaqtaun wa yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Nabi. Mereka yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta pengobatan dengan cara kai, besi panas ditempelkan, tidak tatayur, meyakini sial karena melihat benda tertentu, mendengar suara tertentu, dan mereka lah yang bertawakal hanya kepada Allah. Nah, ini ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa diperiksa amalannya, langsung kelas eksekutif masuk surga langsung, nggak diperiksa dulu. Nah, diantaranya apa sifatnya? Tidak minta ruqyah, tidak meminta, bukan di ruqyah. Kalau misalnya ada orang ruqyah tanpa minta, nggak masalah. Yang jadi ini tuh kalau meminta. Tapi ini pun sekali lagi bukan berarti haram, boleh-boleh aja meminta ruqyah. Kita misalnya butuh ruqyah, minta nggak masalah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, bagusnya nggak usah minta. Supaya kita masuk 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa mampir ke neraka. Nah itu. Berarti namanya kita Ustaz. Apa? Nggak berikhtiar kita. Penyakit kita sihir. Tapi kan ada ikhtiar kita namanya. Nggak ada apa? Nggak ada ikhtiar kita untuk berobat. Ikhtiar? Enggak, masih gini. Kalau kita ikhtiar sendiri kan bisa dengan baca Quran atau apa kan? Kita tidak mampu kan? Kalau mampu berarti yang lain. Makanya ini kan maksudnya yang afdol sendiri itu kalau kita mampu. Makanya tadi kan kalau misalnya bacaan kita cuma 3 kul, ya jangan dipaksakan juga. Itu terus nanti kita capek kok baca gini. Nanti kadang-kadang orang kadang-kadang biar aja lah untuk sholat langsung. Itu salah, kita tolong ya. Ya makanya kembali ke kita. Kalau kita pertama bisa mampu dari sisi kemampuan mampu, terus kedua sabar. Ini yang paling penting, sabar. Karena bisa jadi orang asing nggak mau minta ruqyah sendiri tapi nggak sabar, ngeluh terus, ya percuma juga. Lebih baik minta ruqyah sama yang lain kan. Ya sama gini Bapak, masalah berobat pun para ulama kan beda pendapat masalah berobat. Pendapat yang kuat, kalau memang penyakitnya itu tidak membahayakan kita, tidak merusak organ tubuh, membahayakan nyawa, maka dalam hal ini yang afdol nggak usah berobat. Ini ada perbedaan pendapat, tapi pendapatnya kuat gitu. Tapi ini dengan syarat orangnya sabar. Tapi kalau orang nggak sabar, saya nggak mau berobat, tapi ngeluh terus, kemarin kepala pusing terus ya, ngeluh. Ketemu orang ngeluh terus, ini nggak dapat pahala kayak gini. Iya, curhat terus. Artinya afdol yang tidak berobat itu penyakit yang ringan ya, itu dengan syarat sabar. Sabar artinya nahan ini dan ini, ditahan, nggak ngeluh kemana-mana gitu kan. Hatinya juga nahan, nggak kesal gitu. Tapi kalau seorang nggak sabar, ya udah berobat aja, nggak masalah. Jangan dipaksakan nih banyak itu. Nah jelas ya, itu tentang
Jadi kembali lagi, jadi orang-orang zaman sekarang ada yang berpendapat kalau istighosah kepada Rasul itu cinta Rasul, minta tolong pada Rasul, cinta Rasul. Kalau tidak istighosah pada Rasul, tidak minta tolong Rasul, dianggap tidak cinta Rasul. Padahal Rasul sendiri berkata apa? Jangan istighosah kepadaku. Istighosahnya, nah ini lihat tuh. Jadi ini orang-orang yang beribadah pakai perasaan. Jadi kalau minta tolong pada Rasul, seakan-akan benar-benar dekat dengan Rasul, dicintai Rasul. Tapi kalau minta tolongnya kepada Allah, tidak pada Rasul, seakan-akan tidak cinta Rasul. Nah ini hati-hati kayak gini. Dan ini ada zaman sekarang ada, ya. Dan saya sendiri pengalaman pribadi dulu pernah. Saya sering ulang, nggak apa-apa saya ulang lagi, mungkin ada yang belum pernah dengar. Ketika saya SMP, seorang guru agama di depan kelas berkata, kalau kalian mengalami kesulitan, ingatlah Rasul, minta tolonglah kepada beliau, niscaya beliau menolong kalian. Lihat tuh, ini yang ngomong guru agama. Kalau yang ngomong guru penjas, guru matematika, ya mungkin ini yang ngomong guru agama, didengar oleh murid. Kalau mereka praktekkan, gak usah praktekkan semuanya, yang praktekkan satu orang aja bagaimana? Bahaya sekali kan? Dia ngajarkan muridnya syirik. Rasul sudah meninggal. Oh minta, kenapa bukan kalau kalian mengalami kesulitan ingatlah Allah, tapi yang beliau sebutkan ingatlah Rasul. Nah ini kan bahaya sekali. Jadi seakan-akan Rasul lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya gini, bahwa yang kayak gini ini bukan Syekh menyebutkan contoh ini bukan hayalan, ada di zaman sekarang. Dan yang saya alami pun saya lihat ada ternyata. Maka ini pentingnya kita mengajarkan masalah tauhid. Banyak di antara saudara-saudara kita yang belum tahu masalah tauhid, tidak tahu kalau apa istighosah pada Rasul itu terlarang. Ada sebagian begitu. Dulu sebenarnya fitrah kita tuh insya Allah gini, kalau memang selama ini kita belum dicemari oleh berita atau apa ya, insya Allah fitrah kita tuh ketika memohon pertolongan tuh pada Allah. Saya yakin ya anak-anak kecil seperti ini nih, yang masih kecil ini, kalau misalkan ada misalkan ada keadaan darurat mendesak lalu minta tolong, saya yakin minta tolong pada Allah. Mereka nggak mungkin ingat minta Rasul, wahai Rasul atau wahai Jibril, nggak, saya yakin. Saya yakin masih kecil mereka fitrahnya masih suci, minta tolong pada Allah. Cuma kenapa fitrah mereka bisa rusak? Karena apa? Yaitu orang-orang yang ngajarkan salah itu. Dulu saya waktu sebelum masih SD, saya pun nggak kepikiran masa iya minta tolong pada Rasul. Dulu saya malah minta tolong pada Allah, tapi ketika guru itu ngomong ingatlah Rasul, kalau kalian mengalami kesulitan, ingatlah Rasul, minta tolonglah kepada beliau, nanti beliau menolong kalian. Akhirnya tercemarlah kepala saya ini. Bener, naudzubillah min dzalik. Dan baru sadar saya ketika SMA. Itu SMP itu, SMP kelas 2 kalau nggak salah. Pas SMA saya udah mulai ngaji, baru astagfirullah. Seandainya saya nggak kenal dakwah ini, mungkin SMA nggak tahu sampai sekarang udah kayak gimana itu. Nah ini Bapak ya, pentingnya dakwah tauhid untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terjatuh dalam perbuatan tadi ya. Jadi kalau kita sayang kepada mereka, kita ingatkan mereka untuk jauhi perbuatan tersebut. Nah kita kembali lagi. Jadi gitu, ada sebagian orang yang anggap kalau kita tidak istighosah pada Rasul berarti membenci Rasul dan tidak menunaikan hak Rasul. Nah, wa hadza mithlu qaulin Nasara Najran fi ittiba'i Rasul annahu ibadatun lirrasul. Ini seperti ucapan orang-orang Nasrani Najran dalam hal mengikuti Rasul. Kata mereka, kalau mengikuti Rasul berarti ibadah kepada Rasul. Wa hadza imtidadu limadhhabi ahlil jahiliyah. Kullun sammal haq batilan wal batil haqqan wal iyadu billah. Dan ini adalah perpanjangan dari pendapat orang-orang jahiliyah, yaitu siapapun yang menamai kebenaran dengan kebatilan dan menamai kebatilan dengan kebenaran, wal iyadu billah. Nah ini Bapak ya. Lalu penutup Syekh Shalal Fauzan menyebutkan wal jahmiyah wal mu'tazilah sammau itsbatas sifat lillahi syirkan. Nah ini juga nih terkait dengan masalah sifat Allah. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menamai atau menganggap
menetapkan sifat-sifat Allah adalah kemusyrikan. Nah ini juga nih. Jadi ahlu sunnah meyakini Allah memiliki nama dan sifat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semua nama, semua sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran Sunnah, ahlu sunnah menerimanya tanpa membelokkan maknanya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Ini ahlu sunnah. Semua sifat Allah, sifat tangan, sifat mata, sifat tinggi di atas, sifat datang, semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran terima. Nah, tapi orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menganggap kalau menetapkan sifat itu adalah syirik. Jadi ketika kita menetapkan sifat tinggi untuk Allah, oh berarti syirik ini, musyrik. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah, beliau ini termasuk ulama ahli hadis terkenal. Beliau punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah karena tidak suka dengan kitab beliau, menamai kitab beliau bukan Kitabut Tauhid, Kitabus Syirk. Kenapa? Dalam kitab beliau disebutkan ayat Al-Quran tentang sifat Allah. Sebagaimana keyakinan ahli hadis menetapkan sifat Allah apa adanya. Tidak disamakan dengan sifat makhluk, tidak ditolak, dan tidak tentukan bagaimana sifatnya. Nah, yang seperti ini tidak disukai orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah. Sehingga akhirnya apa? Nama kitab beliau diganti jadi Kitabus Syirik. Maka Bapak, kalau kita menetapkan sifat Allah apa adanya, nanti kita dianggap musyrik. Nah ini Pak, inilah menetapkan sifat Allah dianggap musyrik. Kalau nolak sifat Allah dianggap muwahhid, mengesahkan Allah. Kan ngeri. Kalau sifat 20 apa ya? Apa? Kalau sifat 20 diamalkan nggak apa-apa ya? Ya sifat 20 artinya gini, sifat 20 nggak ada yang salah, tapi kalau membatasi sifat Allah nggak cuma 20, lebih dari 20. Lebih dari 20, bahkan tidak terbatas. Iya. Ya nggak ada yang salah, sebenarnya nggak ada yang salah dalam sifat. Kebanyakan orang yang mengamalkan itu sering hengsa. Mereka. Ya sebenarnya gini, sebenarnya yang uniknya gini, yang menetapkan sifat 20, mereka meyakini nama Allah lebih dari 99. Tapi anehnya sifat Allah kok dibatasi cuma 20. Nah, coba kalau kita lihat nih, dari sifat 20, ada tidak sifat rahmat, sayang? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada nggak dalam sifat 20 pengasih penyayang? Nggak ada kan? Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Mencintai ada sifat 20? Nggak ada kan? Ayolah, terus dikemanakan? Ya kan? Jadi artinya apa landasannya membatasi sifat cuma 20? Sifat Allah banyak, kenapa dibatasi cuma 20? Kalau Ahlussunnah nggak dibatasi, sifat Allah tidak terbatas. Sebagaimana namanya juga tidak terbatas. Untuk membatasi ini butuh dalil, dan nggak ada para sahabat membatasi sifat cuma 20, lebih dari 20 Bapak ya. Tapi mereka ngaku Ahlussunnah juga. Ya silakan. Semua orang pun bisa ngaku. Ya kita lihat gini, untuk memutus masalahnya, nggak bisa belok sana sini, kembalikan kepada para sahabat. Ada nggak sahabat Nabi yang membatasi sifat cuma 20? Itu aja sebenarnya. Kalau ada satu sahabat aja udah kita ngikutin langsung. Iya, seandainya ada kita langsung ngikutin. Contohnya gini, ketika keyakinan Ahlussunnah bahwasanya Allah tinggi di atas langit ketujuh, di atas arsy. Karena ada sebagian orang mempermasalahkan, ini artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam. Pendapatnya kayak gitu, ya sudah. Kalau memang pendapat kalian itu, coba sebutkan satu saja ayat yang menyebutkan gitu. Ada nggak ayat? Misalkan Allahu laisa fis sama, laisa fit taht. Allah tidak di atas, tidak di bawah, ada nggak ayatnya? Laisa kharijal alam wa laisa dakhilal alam. Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam. Ada nggak? Nggak ada kan? Atau kalau misalnya nggak ada ayat, minimal hadits lah. Pernah nggak Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam? Ada ayat haditsnya ada? Atau minimal sahabat Nabi aja. Nah kalau misalkan Al-Quran ada hadisnya sahabat Nabi, itu dari mana ini? Ya kan? Nah ini Bapak, ini anehnya mereka. Jadi mereka ini ilmu kalam, filsafat, logika. Jadi mereka membandingkan ayat-ayat sifat dengan logika manusia. Sedangkan logika manusia tidak bisa menjangkau perkara gaib.
Kewajiban kita terhadap ayat-ayat sifat Allah cukup mengimani itu ada. Adapun bagaimananya, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Contohnya gini, Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Kita yakin berarti Allah mendengar, ya kan? Adapun seperti apa mendengarnya bisa kita ketahui. Nggak tahu kan, perkara gaib serahkan pada Allah. Nah gitu. Nah ini, dan masih banyak lagi. Intinya sifat Allah, menghadapi sifat-sifat Allah cukup kita yakini, terima sifatnya tanpa perlu kita belokkan maknanya. Lalu tidak kita serupakan dengan makhluknya, dan kita tidak tentukan seperti apanya, hakikatnya seperti apa, bagaimana, enggak, serahkan kepada Allah. Nah itu apa ya, itu tentang masalah jahiliyah yang ke-56. Nah sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-57, 58. Nah ini langsung Syekh menyebutkan dua sini. Al-mas'alatus sabi'atu wa thaminatu wal khamsun. Dua masalah, masalah 57 dan 58. Tahriful kalimi an mawadhi'ihi wa layyul alsinati bil kitab. Mengubah perkataan dari tempatnya. Ini ada hubungannya dengan masalah sifat tadi itu. Mengubah perkataan dari tempatnya dan memutar-mutar lisan dalam membaca Alkitab. Maksudnya mempelintir ayat suci, ayat kitab suci gitu. Nah ini dua masalah jahiliyah yang akan kita bahas. Kita baca syarahnya, ya mungkin awalnya aja ya. Kata Syekh, ini masalah jahiliyah yang ke-50 ini ya, 57 ya. Tahriful kalimi an mawadhi'ihi huwa taghyir hurufi aw sarfihi an ma'nahu. Mengubah-ubah kalimat dari tempatnya, yaitu mengubah hurufnya atau membelokkan dari maknanya. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat Allah ini. Masih nyambung juga nih. Mengubah hurufnya atau membelokkan maknanya dari makna sebenarnya. Nah, ini termasuk sifat jahiliyah. Orang jahiliyah biasa apa? Mengubah-ubah perkataan. Baik yang diubahnya hurufnya maupun apa? Maknanya. Kalau hurufnya seperti contohnya orang, siapa yang paling terkenal suka ini? Yahudi. Yahudi kan gitu. Ketika mereka disuruh masuk ke apa? Baitul Maqdis sambil berkata hitotun, ampun, artinya kami minta ampun ya Allah, mereka tambah hitoh dengan huruf nun, hintoh. Mereka ucapkan hintoh, bukan hitoh. Kalau hitoh ampunan, kami minta ampun, tapi hintoh gandum, artinya kami minta gandum. Lihat tuh kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Dan inilah yang tiru oleh orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah. Mereka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surat ayat 5. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, istawa di arsy. Kalau di Quran terjemahnya bersemayam di atas arsy, tinggi di atas arsy. Maknanya jelas Ramadan ya, tinggi di atas arsy, jelas kan? Nah tapi orang Jahmiyah nggak mau menerima sifat ini, karena bagi mereka nggak mungkin Allah di atas sesuatu. Kalau Allah di atas sesuatu berarti membutuhkan sesuatu itu. Mereka udah menyamakan Allah dengan kita. Kalau saya di atas kursi berarti butuh kursi. Kalau Allah di atas arsy, butuh arsy? Nggak butuh. Nah, akhirnya apa? Bagaimana sikap mereka menghadapi ayat ini? Kalau diterima, membantah keyakinan mereka. Akhirnya apa? Kata mereka, ini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih istawa di arsy. Ini bukan istawa, tapi kasih lam, istaula. Tuhan yang Maha Pengasih istaula di arsy. Artinya apa? Menguasai arsy. Bukan tinggi di atas arsy, tapi menguasai arsy. Kenapa dibikin menguasai arsy? Karena kalau mereka dibiarkan istawa, sebagaimana ayat Al-Quran itu, berarti membantah keyakinan mereka kan? Tapi kalau menguasai arsy, yang namanya menguasai tidak mesti di atas. Jelas apa? Nah ini nih sifat orang jahiliyah yang dipraktekkan oleh sebagian umat Islam. Nggak tenang kalau nerima ayat apa adanya, karena hatinya baru ada penyakit. Akhirnya gimana caranya supaya ayat ini sesuai dengan penafsiran saya? Udah tambah aja huruf.
Ini naudzubillah min dzalika. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya karena agak panjang ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.